Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mengupas tentang bagaimana cara pemotongan daripada aglonema sehingga dari hasil pemotongan tersebut kita harapkan tumbuhnya tunas. Nah, inilah yang akan kita bahas. Dalam hal pemotongan itu ada 3 cara. Dalam hal ini kita lihat bagaimana hasil daripada pertumbuhan tunas yang ada. Saya ambil contoh. Kalau seandainya tunas seperti ini, ya, kita lihat ini ya. Ini pemotongannya bisa kita gunakan sehingga akan masih tersisa ada daunnya di sini, di bawahnya ini. Sehingga ketika nanti daunnya mati, dia akan tumbuh tunas. Kemungkinan di samping daripada hasil tumbuhan tunas dari daun ini, juga mungkin dari tempat sekitar yang lainnya juga ada tumbuh tunas yang baru. Saya rasa itu ya. Jadi kita berharap setiap hasil pemotongan ini minimal tumbuh tunasnya adalah 2. Ya. Kemudian yang kedua, pemotongan bagaimana? Cara pemotongan untuk tanamannya ternyata ini terserang penyakit ini ya. Ini kita lihat nih ya. Sehingga mau nggak mau kita potong. Kalau seandainya kita potong di atas sini ya, sehingga masih ada daunnya ini, maka akan sulit ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memotong seluruhnya ya di bawah itu sehingga tidak ada nampak daunnya? Nah, kalau seandainya itu kita lakukan, bagaimana nanti teknik penyiramannya? Satu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari tunas yang sebelumnya sudah kita potong indukannya, ternyata sudah sekian lama, sebulan, ternyata nggak ada tumbuh tunas baru. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka mau nggak mau, maka tunas yang ada di sebelahnya, yang anakan yang sebelumnya itu sudah ada, maka ini harus kita potong. Sehingga nanti disitulah akan tumbuh tunas dari 2 bentuk ini. Nah, itu yang kita harapkan. Lalu bagaimana untuk teknik pemotongannya dari ketiga cara ini? Ya, inilah yang akan kita praktekkan. Kemudian kita melihat bagaimana teknik penyiramannya dan kita lihat hasilnya yang sudah agak lama ya, yang mulai pada tumbuh-tumbuh tunas itu baru. Nah, mari kita praktekkan untuk cara pemotongan yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kita mulai dari yang pertama. Ya, ini pohonnya sangat sempurna ya, tumbuhan bagus. Maka kita potong, lihat ini ya. Paling tidak ada daun ya. Nah, ini kita potong. Nah, ini ya, sehingga ini ada 4 daun, sehingga nanti apabila ini terus kita siram, harapan kita ada 4 tunas hasil pemotongannya, yang tentu nanti akan kita teknik memperbanyak 1 daun 1 tunas, yaitu ya ini nanti akan kita lakukan ada 2 cara. Yang satu menggunakan sekam bakar, yang kedua kita hanya menggunakan hidroponik air. Nah, 2 cara itu ya. Yang kita praktekkan dulu hanya menggunakan sekam bakar. Tapi nanti kalau seandainya dari menggunakan hidroponikannya air saja itu berhasil, nanti akan kita bahas itu secara sendiri. Ya, kalau seandainya hasilnya 70% yang tumbuh gitu. Tapi kalau kurang daripada 70%, nah ini tidak akan kita bahas. Dan untuk pemotongan yang kedua, kita lihat, kalau kita ingin memotong di atas sini, nggak mungkin, karena dia tidak ada di sini ya. Maka satu jalan kita lihat ini terkena penyakitnya ini, lihat itu ya. Nanti ini juga akan busuk terus ya. Makanya mau tidak mau kita potong di sini. Nah, yang terpenting adalah terlihat batangnya ini, sehingga nanti kita semprotkan ini untuk penyiramannya. Nah, ini juga kita lihat. Nah, ini bisa kita tanamkan 1 daun 1 tunas. Tapi ini tidak, karena ini terkena penyakit. Lihat itu, ya di sini tuh, ya biasanya di sini ya sudah terkena penyakit. Nah, itu putih, kutu putih itu ya. Nah, sehingga ini terus busuk dan mati dia. Kemudian yang ketiga, kita lihat di sini kita sudah potong sebelumnya. Kita harapkan, walaupun ini ada dua pohon, tapi yang satu yang kita potong. Kalau ini tidak kita potong juga, ini tidak akan tumbuh tunas. Walaupun kita lihat ini sudah mulai, lihat di batangnya itu sudah ada titik tumbuhnya, tetapi ini akan lama ya. Maka satu jalan ini harus kita potong. Kalau seandainya ini ada di atas ini ada titik tumbuhnya, maka kita potong di atasnya sini, sehingga itu nanti dia akan tumbuh titik tumbuhnya itu. Nah, ini ya, itu ya titik tumbuhnya ada tuh. Nah, ini itu ya. Ya, kita lihat ini ada calon tunas. Makanya kita ambil ini di sini, nanti ada calon tunas juga sini. Makanya di sini kita potong nih. Nah, ini
Sehingga ini kemungkinan bisa 2 tumbuh. Sini 1, dalam tanah 1. Tunggu daun ini mati dulu biasanya. Terus ini ya, kita lihat ya. Nah, hanya 1 ini yang ini ya. Nah, ini tetap ya. Ada ya. Jadi tadi 1 ini dapat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dapat 6. Setelah kita potong, selanjutnya adalah kita siram, yang nanti dalam penyiramannya kita gunakan pupuk R1 yang akan dicampurkan vitamin B1. Tentu kita gunakan adalah 10 ml pupuk R1 ini dengan 3 liter air. Dan vitamin B1 ini boleh menggunakan 1 tablet ini atau 3 tablet. Nah, itu lebih bagus lagi ya, saya rasa itu ya. Nah, mari kita lihat penyiramannya. Yang terpenting adalah ketika kita siram, ini dikenakan. Nah, ini. Ya, ini. Lihat atasnya ini. Terus. Nah, ini kita lakukan seminggu 3 kali. Dan ini di sekitarnya kita siram. Supaya apa? Supaya kena nanti. Ya, harapan kita adanya tunas-tunas yang ada di bawah ini bisa segera tumbuh. Nah, ini. Yang kedua juga seperti itu, ini, dan sekitarnya kita siram. Sehingga nanti tunas-tunasnya itu akan tumbuh yang ada di sekitarnya ini, terkena tersiram. Ini juga kita lihat, nah ini di sini ya. Sehingga nanti ketika dia mati, dia akan tumbuh. Terkadang ini matinya agak lama, tapi terkadang suka ada tumbuh tunas yang ada di bawah ini. Sangat bagus sekali sehingga dia akan menambah daripada pertumbuhan ini. Mari kita lihat hasilnya yang sudah kita lakukan pemotongan sekitar 3 minggu yang lalu ya. Mari. Ya, ini ya, ada yang sekitar ya, ini baru seminggu ya. Dia sudah mati, nanti dia akan tumbuh sini ya. Ini yang sudah sekitar 3 minggu ya, hampir sebulan nih, tumbuh 3 ini. Ini sudah tumbuh tuh 2. Nah, ini juga kita lihat ini 1, 2, 3. Nanti di sini belum. Ini sudah 4. Ini sudah nemu 3. Nah, ini yang dengan anakan 1 ini ya. Nah, ini belum tumbuh-tumbuh. Satu jalan itu tadi harus kita potong. Kita lihat ini juga contoh yang kedua. Dia nggak akan tumbuh. Nah, ini contoh yang ketiga juga nih. Dia nggak akan tumbuh. Ini buktinya. Maka satu jalan supaya dia tumbuh, maka ini harus dipotong. Jadi inilah kita lihat yang sudah pada tumbuh. Ini ada tumbuh 3, ada tumbuh 4, paling sedikit tumbuh 2. Nah, ini yang kita lihat nih. Ya. Yang daun yang sini sudah mati. Nah, kita lihat tuh, ada tunasnya tuh. Ya. Nah, ini nanti ketika ini mati tumbuh lagi sehingga ada 2. Nah, ini contoh 2 nih. 2 itu 1, 2. Nah, ini ya, dan ini nanti ada 4 ini nanti ya, tapi belum. Kita lihat ya yang sudah kita potong ya, nah ini yang sudah mulai pada tumbuh, ini baru 1 ya. Yang ini daunnya baru mati ini ya, sehingga nanti akan tumbuh lagi. Dah, yang sudah dipotong tadi ada yang kita tanam dengan cara ini ya. Ini sudah 2 minggu ya, yang pertumbuhan 1 daun 1 tunas. Yang kita gunakan adalah dengan sekam bakar. Nah, ini ada juga di sana yang di tembok ya. Kemudian yang kedua, kita gunakan dengan cara air ini. Nah, ini kita praktekkan baru ya. Nah, ini. Ya. Kalau seandainya ini nanti berhasil, akan kita bahas tentang masalah ini. Kalau yang ini 1 daun 1 tunas, ini sudah kita bahas secara tersendiri. Tapi nanti kalau ini seandainya berhasil lebih dari 70%, maka akan kita bahas nanti untuk penggunaan ini. Teknik caranya dan teknik perawatannya sekaligus. Ya, saya rasa itu demikianlah yang dapat kita jelaskan tentang masalah dari teknik pemotongannya itu. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Kita berharap dengan cara air ini kita bisa menghasilkan 70%, sehingga nanti kita akan bahas secara tersendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.